Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya berkesempatan untuk berziarah ke makam wali, yaitu Sunan Giri, atau yang sering kita kenal dengan Sunan Muhammad Ainul Yakin, yang ada di Kabupaten Gresik. Ini berangkat saya dari Surabaya menuju Sunan Giri, kemudian parkir sepeda motor, kemudian lanjut untuk berziarah ke makam beliau yang ada di atas. Untuk parkirannya sendiri itu untuk sepeda motor itu ditarik 3.000 ya. Ini sudah ketentuan dari pengelola parkir. Kemudian saya berjalan bersama para jamaah yang lain, baik di dalam kota maupun dari luar kota yang berkunjung untuk berziarah tabarukan ke makam beliau. Untuk naiknya sendiri itu cukup tinggi ya, bagi para jamaah yang usia sudah lanjut usia diharapkan untuk hati-hati, dan setiap 5 jangka atau 10 jangka diusahakan untuk istirahat dulu, karena tanjakan atau terundakan itu sangat panjang ya teman-teman untuk menuju ke makam itu. Di sini banyak jamaah yang berasal dari luar kota, baik itu dari wilayah Jawa Timur sendiri maupun Jawa Tengah, Jawa Barat, yang sering berkunjung untuk berdoa, bermunajat. Semoga doanya itu tersampaikan lebih mudah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perlantaran beliau yang sangat dekat dengan Allah karena kewaliannya. Kita di sini tujuannya itu berdoa bukan ke makam ya teman-teman, atau ke kuburan, tapi melainkan kita bertawasul, berperantara, karena Nabi sendiri pun mengajarkan untuk berdoa itu bertawasul agar doa kita itu cepat tersampaikan. Misalnya kita mau bertemu kepada pejabat itu enggak ujuk-ujuk langsung ketemu ke presiden, itu enggak, mungkin lewat ajudannya, lewat sekretarisnya atau perantara. Nah, mungkin kita analogikan seperti itu. Wali Sunan Giri atau wali songo yang lainnya itu adalah perantara atau sekretariat agar kita menuju Allah itu lebih mudah dan dipermudah gitu. Di samping kiri itu ya sering kita jumpai, yaitu orang yang mengharapkan sedekah dari kita ya teman-teman. Biasanya banyak kita jumpai di makam wali songo, yaitu kalau kita berkesempatan atau memiliki rezeki yang banyak, kita usahakan kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini sudah dekat dengan pintu masuk ke makam. Di atas sendiri itu udah ada tempat wudhu dan toiletnya ya teman-teman. Di samping makam itu
Jadi untuk pengunjung itu bisa wudhu di bawah, nanti naik kalau nggak ingin kerepotan. Tapi kalau tidak sempat untuk wudhu di bawah, itu bisa di atas, karena kita ke makam itu harus keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, diusahakan seperti itu, karena kita akan memanjatkan doa, terus bisa membaca surat yasin dan tahlil di area pemakaman nanti. Ini belok kanan, kemudian nanti belok kiri ya, tempat registrasi bagi jamaah yang rombongan. Kalau untuk individu atau personal itu nggak perlu registrasi, langsung masuk aja menuju makam. Kalau untuk rombongan itu ada tempat registrasinya, misalnya dari jamaah yasinan Cirebon atau jamaah pengajian dari kota mana gitu teman-teman. Ini antri untuk masuk ke area makam. Nah ini udah ada plang ke makam Sunan Giri, musola, toilet, tempat istirahat, tempat registrasi juga di sini. Saya akan sedikit membacakan ya silsilah dari Sunan Giri atau Sunan Muhammad Ainul Yakin. Beliau adalah seorang wali songo yang telah berjasa bagi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Giri kecil memiliki nama yaitu Joko Samudro. Namun ketika sudah beranjak dewasa, di usia dewasa ya, 15, 16, 17, ia berganti nama menjadi Raden Paku. Beliau juga dikenal dengan nama Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Raden Ainul Yakin. Nama Sunan Giri sendiri ini disematkan atau dinisbatkan karena ia berdakwah dengan membangun pesantren di sebuah bukit di desa Giri, Kebumas, Gresik, Jawa Timur. Untuk istilah Giri sendiri ini memiliki arti dalam bahasa Jawa yaitu gunung ya teman-teman. Sunan Giri ini diketahui lahir di Blambangan, Banyuwangi pada tahun 1365 Saka dan wafat pada tahun 1428 Saka di Desa Giri, Kebumas, Gresik. Sejak kecil beliau atau Sunan Giri itu berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang memberinya julukan Ainul Yakin. Setelah mengetahui latar belakangnya, Sunan Ampel mengirimnya beserta Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk menerima ajaran Islam di Pasai. Untuk penyebaran agama Islamnya sendiri, Sunan Giri mengembangkan ajarannya sampai ke wilayah Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Sunan Giri ini sendiri yang bergelar Prabu Satmata berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton. Giri Kedaton menguasai wilayah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Untuk metode dakwahnya sendiri, Sunan Giri yaitu menggunakan dakwah dengan sistem atau berpola
ya berciri khas ramah kepada masyarakat, yaitu dengan salah satu cara menggunakan seni tradisional Jawa. Salah satu cara dakwah Sunan Giri yang menarik adalah dengan membuat lagu-lagu permainan anak seperti jelungan, jor, gula ganti, lir ilir, dan cublek suweng. Selain ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat, penggunaan lagu permainan atau tembang dolanan ini juga berfungsi untuk mendidik anak-anak. Sunan Giri juga menciptakan beberapa gending seperti Asmaradana dan Pucung. Mungkin itu adalah sekilas biografi beliau ya teman-teman, mengenai silsilah dan cara dakwah beliau. Kita lanjut untuk berkeliling ke sekitar makam di Pesarean Sunan Giri. Ini adalah tempat registrasi atau tempat konsultasi. Kemudian ini banyak jamaah yang sedang istirahat, tiduran karena lelah di perjalanan mungkin ya teman-teman. Ini untuk naruh sendal. Jadi saat tadi masuk di depan area pendaftaran itu sendalnya dibawa ya teman-teman, dicangking, kemudian dibawa masuk, kemudian ditaruh di sebelah sini. Nanti keluarnya untuk pintu masuk sebelah sana, kalau untuk keluarnya di sebelah kanan ini. Nah, ada di sebelah kanan saya ini. Jadi untuk sendalnya silakan dibawa dan dimasukkan ke dalam kresek kalau punya, biar kotoran itu tidak jatuh ke bawah dan mengotori area pemakaman. Setelah selesai berdoa dan bertawasul dari makam, kemudian kita lanjut pulang, yaitu setelah pulang itu kita melewati pasar kecil yang di sepanjang jalan untuk turun itu kiri kanan itu ada jualan yang dodol, kurma, kemudian kopiah, gamis, dan baju koko dan banyak macam yang itu sifatnya sifatnya itu jualannya bersifat religi atau keagamaan, yang bersangkut paut dengan keagamaan. Ini adalah jalanan turun untuk kembali ke parkiran tadi ya teman-teman. Cukup santai, cukup tenang, dan cukup sepi. Karena saya kesini itu di hari Minggu, jadi untuk suasananya cukup sepi lah teman-teman. Mungkin yang datang tiap hari ke makam itu tidak kurang lebih dari 1.000 orang ya, bergantian datang untuk berziarah ke makam beliau. Mungkin bisa kita lihat dari parkiran bis dan sepeda motor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa bermanfaat menjadi referensi kita, dan saya doakan untuk kita semua dan Anda yang mendengar video ini, menyaksikan video ini, bisa berkunjung tabarukan kepada beliau, sowan ke makam beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.